Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan ensiklopedia salat jilid yang kedua. Masih dalam pembahasan tata cara salat khauf. Minggu lalu saya buatkan tabel versi papan tulis dan sudah diperagakan dengan peragaan beberapa ikhwan di sini. Sudah saya buatkan juga tabel yang baru versi Excel. Teman-teman yang menyimak video ini bisa melihat tabel tersebut baik di Telegram, Facebook maupun Instagram Muflih Safitra Official. Kalau ikut grup Balikpapan Mengaji Sunnah di WA dan TG bisa lihat juga karena di situ sudah ditaruh linknya. Atau bisa juga menyimak video kita yang minggu lalu. Sudah tayang tadi siang jam 1. Karena insya Allah kajian kita di malam ini akan tayang lagi minggu depan jam 1 siang. Jadi setiap jam 1 siang hari Ahad ada tayangan ulang untuk kajian yang sudah dilaksanakan minggu sebelumnya. Teman-teman bisa lihat bagaimana tabelnya dibuat. Semoga itu bisa mempermudah bagaimana cara memahami tata cara sholat khauf. Begitu juga ada peraga dari teman-teman. Dan satu lagi, saya tadi sebelum pergi kajian, saya coba-coba cari lagi di YouTube peragaan-peragaan yang dipraktekkan oleh sebagian aktivis dakwah yang lain. Ada satu video yang Masya Allah bagus, karena dia tidak pakai ustadz. Jadi tidak versi ustadz jelaskan lalu ada peragaan, tapi betul-betul pakai baju tentara, betul-betul ada 2 pasukan, betul-betul pegang senapan, bahkan tembak-tembak dan suara pelurunya pun ada. Jadi vibe kita nonton itu betul-betul seperti kondisi aslinya. Lebih bagus lagi karena dia menampilkan 4 model. Meskipun kalau kita punya 5, dia punya 4, tapi 4 ini sudah sangat cukup. Saya nyimaknya, saya bilang ini bagus banget. Nanti insya Allah kami masukkan di video kita di minggu depan. Tentu dengan ada courtesy supaya pemilik video yang asli tahu bahwa dia dimasukkan dalam video kita untuk menjadi rujukan. Ya, ini akan menjadi bahan pembelajaran yang sangat bagus karena mereka betul-betul mempraktekannya tanpa komando ustadz tapi langsung praktek. Pembagian pasukan 1, pasukan 2, imam gini dan tanpa ada komando sama sekali, rapi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada malam hari ini kita mau mencoba membaca beberapa macam sholat khauf yang kita skip minggu lalu, yaitu dalil-dalilnya. Jadi nanti akan kita baca pada malam hari ini hanya dalil-dalilnya saja. Mulai dari macam kedua, karena macam pertama sudah dibahas Ustadz Abu Yaman, hafizahullah. Buku bahasa Indonesia 329, buku bahasa Arab halaman 783, Na'uthani. Dalilnya di 784. Silakan menyimak yang bahasa Indonesia maupun yang bahasa Arab. Macam yang kedua,
Yang demikian itu didasarkan pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah menghadiri salat khauf bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu kami membuat dua barisan tepat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara musuh berada di antara kami dan arah kiblat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dan kami semua pun ikut bertakbir. Beliau ruku dan kami pun ikut ruku semua. Selanjutnya beliau mengangkat kepala dari ruku dan kami pun semua ikut mengangkat kepala. Setelah itu beliau bersujud yang diikuti oleh barisan pertama, sedangkan barisan kedua tetap berdiri dengan menghadap ke arah musuh. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai mengerjakan sujud dan barisan yang tepat di belakang beliau pun ikut berdiri, maka barisan yang setelahnya pun bersujud dan kemudian berdiri lagi. Setelah itu barisan kedua maju dan barisan pertama mundur. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruku dan kami semua ikut ruku. Beliau lalu mengangkat kepala dari ruku dan kami semua ikut melakukannya. Setelah itu beliau bersujud yang diikuti oleh barisan yang berada tepat di belakang beliau, yang sebelumnya pada rakaat pertama berada di barisan kedua, sedangkan barisan yang berada di belakangnya tetap berdiri dengan menghadap ke arah musuh. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai bersujud bersama barisan yang tepat di belakang beliau, barisan yang paling belakang pun bersujud. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam yang kemudian kami semua ikut melakukannya. Teman-teman bisa lihat tabelnya. Saya berasumsi teman-teman sudah mendapatkan linknya dan sudah membuka tabelnya. Tabelnya di versi nomor 2. Model nomor 2. Sekali lagi ada di Instagram, Facebook, dan Telegram Muflis Safitra Official atau di grup Balikpapan Mengaji Sunnah. Model 2 bisa teman-teman lihat. Rokaat 1, R1. Imamnya rokaat 1, pasukan 1, rokaat 1, pasukan 2 juga rokaat 1. Ruku, imam ruku dan itidal, maka pasukan yang lain, pasukan 1 dan 2 semuanya ruku dan itidal. Kalau saya ada kasih warna kuning dan kuning, berarti itu jamaah artinya. Kalau lihat di tabelnya ini kuning, 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 maksudnya apa? Berarti mana yang berdampingan kuningnya, berarti mereka berjamaah. Kemudian ketika imam sujud sampai akhirnya berdiri pada rakaat kedua, yang mengikuti beliau hanya pasukan 1. Sedangkan pasukan 2 hanya berdiri menunggu. Ketika imam dan pasukan 2, dua-duanya akhirnya berdiri untuk rakaat kedua, lalu mereka menunggu, maka barulah pasukan kedua yang di belakang sujud sampai berdiri di rakaat kedua. Saat imam berdiri di rakaat kedua, pasukan 1 mundur tukar tempat dengan pasukan 2. Pasukan 2 maju tukar tempat dengan pasukan 1. Maka kemudian mereka semua rakaat 2. Ruku dan i'tidal pun sama-sama semuanya. Ketika imam sujud di rakaat 2 sampai dengan tasyahud akhir, yang mengikuti beliau hanya yang pasukan 2 yang tadinya adalah soft depan tadinya, terus maju tukar tempat. Sedangkan pasukan yang sudah mundur, mereka berdiri menunggu. Imam tasyahud akhir dan menunggu, begitu juga pasukan kedua, barulah kemudian pasukan 1 sujud sampai tasyahud akhir. Baru kemudian salam sama-sama. Sudah dipraktekkan minggu lalu, silakan teman-teman nanti merujuk pada video peraga yang sudah tayang hari ini kalau belum terlalu paham dengan tabelnya. Tapi semoga tabelnya paham. Kalau biasa baca tabel, insya Allah paham. Mungkin kalau anak-anak SD belum terbiasa baca tabel, ini mungkin belum terlalu paham. Sekarang kita baca dalil untuk macam ketiga. Macam ketiga. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia bercerita, aku pernah berangkat perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke arah Najd. Lalu kami menemui musuh. Kami pun membuat barisan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri mengimami sholat kami. Ada satu kelompok berdiri bersama beliau dan satu kelompok lainnya menghadap musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ruku bersama orang-orang yang bersama beliau dan bersujud 2 kali. Setelah itu mereka berbalik dan menempati posisi kelompok yang belum sholat. Setelah kelompok kedua datang,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ruku sekali bersama mereka dan bersujud 2 kali dan setelah itu mengucapkan salam. Maka tiap-tiap mereka pun berdiri lalu ruku sekali dan bersujud 2 kali. Dalam sebuah lafaz Muslim disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam. Setelah itu satu kelompok menyelesaikan 1 rakaat dan kelompok yang lainnya 1 rakaat. Dalam lafaz Muslim juga disebutkan, kemudian kedua kelompok tersebut menyelesaikan sholat 1 rakaat 1 rakaat. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, dia, yakni imam, mengerjakan sholat bersama mereka 1 rakaat, kemudian kembali lagi. Setelah datang kelompok yang kedua, imam pun ruku. Kata kembali lagi coba dikoreksi jadi bubar. Kemudian bubar. Kalau kembali ini dari mana ke mana? Kembali itu kan seolah-olah dari satu tempat, lalu datang, lalu pulang. Ini lebih bagus kalau dikatakan mereka pun bubar. Shalla bihim rak'atan tsumma insarafu di dalam bahasa Arabnya. Penulis berkata di bukunya, shalla bihim rak'atan tsumma insarafu. Maka imam ini sholat 1 rakaat bersama mereka, pasukan yang pertama, kemudian pasukan yang pertama itu bubar. Apa yang dilakukan pasukan pertama ini? Sholat sendiri-sendiri, melanjutkan rakaat 2-nya. Tapi sholatnya sendiri-sendiri dalam keadaan sudah bubar. Lanjut. Setelah datang kelompok yang kedua, imam pun ruku bersama mereka 1 rakaat, kemudian mengucapkan salam. Selanjutnya, tiap-tiap kelompok ruku sendiri-sendiri 1 rakaat. Mereka semua menyelesaikan 1 rakaat setelah salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperkenankan kepada mereka untuk melakukan gerakan kalau memang dibutuhkan dan diperbolehkan bagi kelompok pertama berbalik sebelum salam. Yang demikian itu boleh dilakukan, tetapi macam yang pertama lebih mudah. Ya. Sekarang kita lihat tabel nomor 3. Di tabel nomor 3, ini yang lebih ringkas. Rokaat 1, imamnya rokaat 1, pasukan 1 rokaat 1, tapi pasukan 2 jaga. Teman-teman lihat tabel ya. Jadi nanti saya ngomongnya sepatah-sepatah biar teman-teman fokus dengan tabelnya. Saya ulang. Model ketiga, untuk rokaat 1, imamnya rokaat 1, pasukan 1 rokaat 1, pasukan 2 jaga. Setelah selesai rokaat 1, imamnya berdiri menunggu. Sedangkan pasukan 1 bubar, lalu sholat sendiri-sendiri, lalu jaga. Sedangkan pasukan kedua maju ke tempat sholat di belakangnya imam. Rokaat 2, imamnya rokaat 2, pasukan 1 jaga, pasukan 2 di belakangnya imam, ikut jamaah, tapi niatnya rokaat 1. Karena imam sudah 2 rokaat, maka imam salam. Pasukan 1 memang dari tadi sudah berjaga, sedangkan pasukan 2 bubar sholat sendiri-sendiri. Bisa dipahami? Yang terbiasa baca tabel semua paham. Kalau belum juga paham dengan tabel, berarti nanti harus nonton video peraganya. Sudah tayang tadi siang dan insya Allah saya tayangkan lagi di Ahad yang akan datang. Insya Allah. Sekarang kita ke model yang keempat. Kita baca dalilnya. Macam yang keempat. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat 2 rakaat dengan satu kelompok dari sahabat-sahabat beliau, kemudian mengucapkan salam. Setelah itu beliau sholat dengan kelompok yang satu lagi juga 2 rakaat, kemudian mengucapkan salam. Juga didasarkan pada hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat khauf zuhur, lalu sebagian mereka berbaris di belakang beliau dan sebagian lainnya menghadap ke arah musuh. Beliau pun sholat 2 rakaat bersama mereka lalu mengucapkan salam. Setelah itu orang-orang yang mengerjakan sholat dengan beliau pindah dan menempati posisi sahabat mereka. Orang-orang yang lain membentuk barisan kemudian sholat 2 rakaat di belakang beliau, sehingga beliau mengucapkan salam. Dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan 4 rakaat dan sahabat-sahabat beliau 2 rakaat. Demikian itu pula yang difatwakan oleh Al Hasan. Abu Dawud berkata, di dalam sholat maghrib imam mengerjakan 6 rakaat, sedangkan bagi orang-orang 3 rakaat.
Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz. Saya potong dulu. Intinya saya bilang pada pertemuan yang lalu, macam keempat ini adalah yang menurut saya paling mudah. Kata Syekh bin Baz, yang paling mudah yang macam pertama. Tapi kalau kita praktekkan sendiri, paling mudah justru yang keempat. Alasannya adalah karena tanpa perpindah-pindahan yang membuat bingung kadang-kadang. Sedangkan yang di model keempat ini, betul-betul imamnya ini sholatnya 2 kali, dah gitu aja. Kayak zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali. Itulah kenapa disebutkan tadi, kalau dalam maghrib berarti imamnya sholat totalnya 6 rakaat. Sedangkan pasukannya 3 rakaat. Tadi siang saya nonton kajian sholat khauf seorang ustadz, salah satu ustadz kita. Pas sesi tanya jawabnya ada yang bertanya, Ustadz, di buku ini kan sholatnya itu untuk 2 rakaat, 2 rakaat. Bagaimana dengan maghrib? Bagaimana cara membagi-baginya untuk sholat maghrib ini? Karena jumlah rakaatnya itu 3. Maka beliau mengatakan, di buku ini hanya yang 2 rakaat, saya juga belum tahu bagaimana caranya yang 3 rakaat. Ya. Maka jawaban terhadap pertanyaannya adalah ini. Teknisnya yang keempat. Yaitu 3 rakaat kloter 1, 3 rakaat kloter 2. Itu yang paling mudah. Karena memang kalau totalnya 3 rakaat, ini kapan mundurnya, kapan majunya, kapan tukerannya itu malah membingungkan. Maka paling enak adalah model keempat. Begitu. Lanjut bacanya. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat dengan kelompok yang pertama. Kemudian beliau sholat 2 rakaat dengan kelompok yang kedua dan setelah itu mengucapkan salam. Apa yang diriwayatkan An-Nasa'i dan Abu Dawud di atas juga diriwayatkan oleh Muslim dan Al-Bukhari secara mu'allaq. Itu menunjukkan dibolehkannya imamah orang yang mengerjakan sholat nafilah. Tunggu dulu. Secara mu'allaq. Kurang sedikit terjemahannya. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dengan konteks jazm. Dengan konteks jazm. Tapi penjelasannya tidak usah saya jelaskan karena ini dalam ilmu hadis. Imam Bukhari meriwayatkan dengan cara mu'allaq tapi jazm. Ya, lanjut. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia bercerita, kami pernah bersama Nabi SAW dalam perang Dzatur Riqa. Kami mendatangi sebatang pohon rindang yang kami biarkan ditempati Nabi SAW. Setelah itu tiba-tiba datang seseorang dari kaum musyrik lalu menyambar pedang Nabi SAW yang ketika itu bergantung di pohon tersebut. Orang musyrik itu berkata kepada beliau, apakah kau takut kepadaku? Tidak, jawab beliau. Orang itu bertanya lagi, siapakah yang akan menghalangi diriku dari membunuhmu? Beliau menjawab, Allah. Para sahabat Nabi SAW pun mengancamnya. Selanjutnya, iqamah salat dikumandangkan, maka beliau salat 2 rakaat dengan satu kelompok. Kelompok yang sudah salat itu pun mundur, lalu beliau salat 2 rakaat dengan kelompok yang lain lagi. Dengan begitu, Nabi SAW mengerjakan 4 rakaat, sedangkan bagi orang-orang hanya 2 rakaat. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, ini sama seperti macam sholat khauf sebelumnya, hanya saja beliau tidak mengucapkan salam pada 2 rakaat pertama. Mengenai hadis Jabir ini, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Rasulullah pernah mengerjakan sholat 2 rakaat dengan satu kelompok, lalu kelompok itu mundur. Selanjutnya beliau sholat dengan kelompok lain juga 2 rakaat. Akibatnya, Rasulullah SAW mengerjakan sholat 4 rakaat, sedangkan orang-orang mengerjakan 2 rakaat. Lebih lanjut, An-Nawawi mengemukakan, beliau sholat 2 rakaat dengan kelompok pertama, lalu mengucapkan salam dan mereka pun mengucapkan salam juga. Demikian juga dengan kelompok yang kedua. Ya, perhatikan sedikit. Yang saya gambarkan di tabel, maka Nabi totalnya salam 2 kali. Begitu juga imam dalam sholat khauf, berarti prakteknya salamnya 2 kali. Ada pendapat sebagian ulama yang mereka mengatakan sholatnya totalnya 4 rakaat. Totalnya berapa? 4 rakaat. Tanpa salam kecuali hanya di kloter 2. Kloter 1 tidak salam. Tapi lanjut seperti 4 rakaat. Kloter 2
baru Nabi salam. Hanya saja Imam Nawawi mengatakan salamnya Nabi 2 kali. Ini yang saya gambarkan dalam tabel. Dan kalau seandainya Nabi mengerjakannya 4 rakaat totalnya dengan salam 1 kali, pertanyaannya bagaimana dengan sholat subuh? Apakah sholat subuhnya Nabi jadi 4 rakaat? Jawabannya tidak. Nabi tetap akan sholat subuh 2 rakaat. Tapi kalau Nabi mengerjakannya 2 kali 2 maka memungkinkan. Ya, sekarang mari kita baca tabelnya dulu. Silakan baca tabel model 4. Di tabel model 4 saya tuliskan di sini. Rakaat 1, imamnya rakaat 1 kloter 1 bersama pasukan 1. Sedangkan pasukan 2 jaga. Di rakaat kedua, imamnya rakaat 2 untuk kloter 1 bersama dengan pasukan 1. Sedangkan pasukan kedua berjaga. Setelah itu Nabi salam. Atau imamnya salam. Kalau sudah selesai berarti pasukan 1 sekarang bubar, berjaga, gantian dengan pasukan 2. Teknisnya sama, rakaat 1 untuk kloter 2, imamnya rakaat 1 bersama pasukan 2. Lalu rakaat 2 bersama pasukan 2. Sedangkan pasukan 1 berjaga. Jadi pahami? Teknisnya sangat mudah, intinya adalah kalau sholat subuh berarti 2 kali 2. Kalau sholat maghrib berarti 3 kali 2. Kalau sholat isya tergantung. Kalau perangnya di negeri sendiri berarti 4 kali 2. Kalau perangnya safar, misalnya orang Balikpapan, ayo perangnya ada di Irian Jaya. Irian mau direbut sama Amerika. Israel aja deh. Ya. Ayo semuanya safar. Dari Kalimantan semua pergi ke Papua. Berarti sholat isyanya 2 kali 2. Karena kan kosor. Sholat zuhur asarnya berarti 2 kali 2. Jadi pahami? Ada paragraf sedikit lagi? Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, ini merupakan satu sifat dari beberapa macam sholat khauf, yaitu beliau mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian salam, lalu sholat dengan kelompok lain 2 rakaat juga, dan kemudian salam, dan inilah yang benar. Ya, dan pendapat yang benar adalah salamnya itu 2 kali. Berarti sholatnya 2 kloter. Bukan 1 kali salam di akhir saja. Karena nanti ini akan berbahaya kalau sholatnya sholat subuh misalnya. Apa iya sholat subuh ditunaikan dengan 4 rakaat 1 salam? Bila iya maka batal sholatnya. Lanjut. Orang yang menyatakan bahwa beliau mengerjakan sholat tanpa salam, maka dia telah salah. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi waktu itu sholatnya 2 kloter dan salamnya cuma terakhir, maka salah. Sebagaimana tadi ada sempat disebutkan, sebagian ulama berpendapat Nabi sholatnya hanya salam kedua, yaitu salam di kloter 2. Kloter 1-nya tidak salam. Kata Syekh bin Baz, siapa yang bilang begitu maka dia salah. Karena melazimkan sholat subuh nanti jadi 4 rakaat. Lanjut. Salah satu hal terpenting bagi penuntut ilmu adalah jika dia merasa kebingungan terhadap beberapa hadis, hendaklah dia mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada dan beberapa jalannya hingga masalahnya tampak jelas olehnya. Ini pembahasannya di usul fiqih. Lanjut yang terakhir, teknis kelima, kita baca dalil-dalilnya saja. Macam yang kelima. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat khauf di Dzu Qarad, suatu tempat dari tanah Bani Salim. Lalu beliau salat dengan orang-orang yang berbaris 2 barisan. 1 baris menghadap ke arah musuh dan 1 barisan lainnya berada tepat di belakang beliau. Beliau pun salat 1 rakaat. Selanjutnya tiap-tiap barisan bertukar tempat, lalu beliau mengerjakan salat 1 rakaat lagi dengan mereka. Dalam lafaz An-Nasai disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di Dzu Qarad. Orang-orang membuat 2 barisan di belakang beliau. 1 barisan di belakang beliau dan 1 barisan lainnya menghadap ke arah musuh. Beliau sholat 1 rakaat dengan orang-orang yang berada di belakang beliau. Kemudian orang-orang itu pindah ke tempat barisan yang menghadapi musuh. Setelah itu orang-orang yang tadinya menghadap musuh datang, dan beliau pun sholat 1 rakaat dengan mereka
sementara mereka tidak menyempurnakan 2 rakaat. Ya, maksudnya adalah Nabi pasukannya 2 dan masing-masing ini sholatnya cuma 1 rakaat. Kok bisa? Ya intinya cuma 1 rakaat. Tabel kelima, waktu rakaat 1, imamnya rakaat 1, sedangkan pasukan 1, rakaat 1 juga dan langsung salam. Berarti berapa rakaatnya? Cuma 1. Sedangkan pasukan 2 berjaga. Imamnya lanjut rakaat 2. Pasukan 1 berjaga karena mereka cuma sholat 1 rakaat. Sedangkan pasukan kedua sekarang masuk lalu ikut bersama Nabi tapi rakaatnya rakaat 1 saja langsung salam. Jadi imamnya totalnya 2 rakaat sedangkan masing-masing pasukan sholatnya hanya 1 rakaat. Di video yang bagus yang tadi saya bilang ada yang menarik ya, bagian akhir dia bikin teknis keempatnya begini. Mereka lagi sholat bareng-bareng, tiba-tiba ada bunyi tembakan. Tor, 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 tor. Maka semuanya bubar. Sambil merayap, sambil takbir. Sambil merayap, sambil sujud. Sambil merayap, sambil i'tidal. Gimana ceritanya? Antum bayangkan sendiri. Dan saya sudah gambarkan minggu lalu di sini. Saya bilang mungkin saja sholat itu dikerjakan dalam keadaan sambil merayap, bahkan sambil tinju-tinjuan. Bila duelnya sama orang Yahudi, tangan kosong, tidak bawa senjata, sambil pukul-pukulan, sambil gulat, sambil sujud, sambil takbiratul ihram. Ini ceritanya gimana? Antum bayangkan sendiri, tapi mungkin saja itu terjadi. Lanjut. Juga didasarkan pada hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat khauf 1 rakaat dengan sebagian orang dan sebagian yang lainnya 1 rakaat, sedangkan mereka tidak menyempurnakan yang kurang. Saya pernah mendengar Syekh kami, Imam Abdul Aziz bin Bas berkata, beliau pernah mengerjakan sholat 1 rakaat dengan 1 kelompok dan 1 rakaat dengan kelompok lainnya, sedangkan mereka tidak menyempurnakan kekurangannya. Sementara beliau mengerjakan sebanyak 2 rakaat. Tunggu dulu. Coba 2 orang yang hobi kelahi, coba maju. Ada nggak? Yang hobi ini, silat-silatan. Coba 2 orang maju, saya pengen antum dapat pahala mempraktekkan ilmu antum ini. Ayo. Coba Icak, sini Cak. Kelahi sama siapa ya? Ada yang berani lawan dia enggak? Kasbul. Iya. Nah, sini maju. Ini ceritanya orang Yahudi, ceritanya. Coba lepas dulu pecinya. Masa Yahudi pakai pecinya gini dikit kan? Nah, ya. Begitu kan? Ya, ceritanya orang Yahudi. Ini sudah bentar lagi sudah mau maghrib, belum sholat asar. Jadi dia harus sholat asar sekarang juga daripada nanti terlambat. Nah, ceritanya mau mukul, ini orang Yahudi datang tangan kosong dan dia tangan kosong. Coba datangi. Ya, antum melawan. Allahu Akbar sambil Allahu Akbar. Sambil sami Allah liman hamidah gitu. Sambil kalau sambil begitu dipukul. Maksudnya sambil lawan, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allah gitu. Coba. Allahu Akbar. Pukul. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar, pukul ya. Tinju perutnya. Bisa jadi itu terjadi. Boleh duduk. Jazakallah khairan. Subur-subur ya. Ini baru umroh bareng kemarin mereka berdua nih. Makanya enggak tega dia mukulnya. Bisa jadi sholat itu ditunaikan dalam keadaan berkelahi. Seperti itu. Karena misalnya sudah mau habis waktu, sudah tidak ada waktu lagi, pokoknya ini tinggal saya belum sholat, ketemu dengan musuh. Sama-sama tangan kosong. Jadi takbir, i'tidal, sujud dikerjakan semampunya sambil kelahi. Gitu. Jadi nanti sujudnya sambil nyikut bisa. Allahu Akbar. Terus Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa aja. Ya. Yang penting orang Yahudi jangan bilang Waalaikumsalam. Begitu ya. Lanjut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia bercerita,
Allah telah mewajibkan salat melalui lisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak bepergian 4 rakaat dan dalam perjalanan 2 rakaat, sedangkan dalam keadaan takut 1 rakaat. Imam As-San'ani rahimahullah berkata, salat khauf itu 1 rakaat bagi imam dan makmum. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berbicara mengenai macam ini seraya berucap, salat khauf 1 rakaat bagaimanapun keadaannya, yakni bagi imam dan para makmum. Demikian itulah 6 macam salat khauf yang telah ditetapkan dan disebutkan oleh para ulama. Sehingga bisa jadi salat khauf itu hanya satu model saja. Wallahu a'lam bishawab. Selesailah pembahasan selama 3 pertemuan tentang tata cara salat khauf. Ada 5 model yang ada di buku yang kita baca. Tambah dengan model yang ke-6, yaitu model salat khauf sambil berkelahi sekalipun. Bahkan sambil berlari, sambil menembak, sambil merayap. Ini model yang ke-6. Peragaan sudah selesai minggu lalu. Nanti ada peragaan satu lagi di video yang akan datang. Tabel juga sudah. Baca hadisnya juga sudah. Baca teknis selesai. Berarti selesailah pembahasan tentang salat khauf untuk tata caranya. Ada satu catatan kaki yang terakhir yang tadi kita langkah. Kita skip tadi, catatan kaki nomor 41. Nomor 41 di buku bahasa Indonesia. Sedangkan di buku bahasa Arab ini adalah teknis ketiga. Silakan dibaca. Catatan kaki nomor 41. Catatan kaki 41 ini di buku bahasa Arabnya halaman 785 nomor 3. Silakan. Masing-masing dari mereka ruku sekali untuk dirinya sendiri. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, tidak ada perbedaan jalan periwayatan dari Ibnu Umar dalam hal ini. Lahiriahnya mungkin menyebutkan bahwa mereka menyempurnakan salat sendiri dalam satu waktu. Mungkin menunjukkan juga mereka menyelesaikan salat secara bergantian, dan inilah yang rojih dari segi makna. Jika tidak, berarti tidak ada lagi penjagaan yang diperlukan dan tidak juga berfungsi lagi imam dibiarkan salat sendirian. Ini maksudnya tentang ini, teman-teman. Tentang teknis yang ketiga, setelah imamnya bangkit rakaat 2, itu makmumnya yang pasukan 1 tuh ngapain? Nah, catatan kayak gini menjawabnya. Jawabannya yang lebih tepat bahwa pasukan 1 itu bubar tapi tetap sholat sendiri-sendiri. Saya ingat minggu lalu teman-teman waktu mempraktekkan yang nomor 3 ini, Pak Bambang diantaranya hadap ke sini karena bingung mau ngapain. Saya bilang di belakang sana sholat sendiri-sendiri bagaimanapun kondisinya. Melanjutkan sholat sendiri-sendiri. Anusat kalau misalnya musuhnya itu enggak di kiblat tapi di belakang sama di samping gimana? Ya sudah sholat meskipun tidak hadap kiblat. Begitu. Karena hadap kiblat itu ada uzurnya. Pembahasannya kembali di NC1 hari Rabu di bandara. Bahwa syarat sah sholat masing-masingnya punya dispensasi. Seperti tidak menghadap kiblat tidak apa-apa bila memang pada kondisi tidak bisa hadap kiblat. Yang tidak bisa hanya satu, yaitu masuknya waktu sholat. Tidak sah sholat apabila belum masuk waktu sholat. Hanya itu saja. Dukhulul waqt, masuknya waktu, itu yang tidak ada dispensasinya. Anda sholat sebelum waktunya, maka sholat Anda batal. Sedangkan syarat sah yang lain, menutup aurat, bebas dari najis, dari hadas, tidak menghadap ke kiblat, itu semua ada dispensasinya. Maka sholat khauf mungkin saja sholatnya tidak hadap kiblat. Bila musuhnya ada di berbagai penjuru yang bukan kiblat. Gitu. Maka pasukan 1 setelah rakaat 1 bubar dan sholat sendiri-sendiri meskipun tidak hadap kiblat. Imam berdiri rakaat 2, pasukan yang tadinya berjaga masuk sama imam. Imamnya rakaat 2, mereka rakaat 1. Imamnya salam, mereka bubar sendiri-sendiri lanjutin sholat rakaat 2-nya. Meskipun tidak hadap kiblat. Mungkin ini saja. Nanti bisa dibaca lebih lanjut kalau mau. Tapi intinya seperti itu. Bahwa di macam ketiga ini bukan bubar itu bubar terus tidak sholat. Yang benar pasukan 1 dan 2
bubar itu bubar sholatnya sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Untuk model 4. Sebagaimana yang saya sebutkan minggu lalu, imam bisa satu orang, bisa dua orang, tergantung dengan kondisinya. Misal, di satu peperangan, tidak selalu imamnya cuma satu. Atau jenderalnya satu, tapi komandannya dua. Bisa jadi jenderalnya bilang begini, kalian nanti kalau sholat, dua kelompok. Kamu dan kelompok yang ini, kamu imamnya. Sedangkan kamu dengan kelompok yang ini dan kamu imamnya. Berarti berapa total imamnya? 2. Artinya di model keempat imamnya bisa jadi satu orang untuk 2 kloter, bisa jadi masing-masing tapi ada 2 kloter di mereka semua. Sehingga nanti total imamnya ada 2, pasukannya ada 4. Bisa jadi juga malah komandannya bilang gini, dalam peperangan ini tidak ada jamaah. Semuanya terpaksa sholat sendiri-sendiri. Yang penting tetap sholat. Karena kondisi memaksa kita tidak bisa jamaah saat ini. Oh gitu Ustaz? Iya. Tergantung dengan kondisi perangnya apa. Yang membaca ini, jamaah kah, sendiri-sendiri kah, bagi berapa kelompok kah, itu di komandan paling atasnya. Atau ulil amrinya. Ada pertanyaan? Wajib-wajibnya aja kan dilaksanakan ataukah misalnya melaksanakan sunnah-sunnahnya juga, misalnya baca surat pendek gitu. Oh iya. Dalam sholat khauf ini yang dilakukan itu sepanjang sholat itu apakah semuanya ataukah cukup dengan rukun dan wajibnya saja? Wallahu alam, biasanya dalam kondisi demikian hanya rukun dan wajibnya saja. Habis Al-Fatihah langsung ruku. Tidak ada lagi baca ayat pendek. Subhan Rabbil A'lanya cuma sekali. Sudah tidak 3 kali lagi. Tidak lagi baca iftitah. Apalagi kalau dia memang berpendapat bahwa iftitah itu cuma sunnah. Salamnya bahkan cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena salam yang kedua hukumnya sunnah saja. Karena kondisi. Ada pertanyaan? Pertanyaan di kertas? Kalau ibu-ibu ada yang mau bertanya, bisa tanya lewat suaminya mungkin. Bolehkah niat sholat sunnah dijamak 3 sholat? Misalnya tahiyatul masjid, wudhu dan sholat rawatib dalam satu waktu. Pendapat yang kuat, boleh. Jika waktunya mepet. Dan sholat yang mau digabung semua niatnya ini tidak ada yang wajib. Contoh, setelah azan subuh, kita baru sempat masuk kamar mandi. Begitu sampai di masjid, kita belum sholat qobliyah. Tapi kita lihat menitnya itu tinggal 2 menit saja. Kita yakin 2 menit bisa tuntas 2 rakaat. Maka yang kita lakukan adalah 2 rakaat ini langsung diniatkan qobliyah plus tahiyatul masjid plus sholat sunnah wudhu. Kenapa kok boleh Ustaz? 1, bahwa 3-3-nya semuanya sunnah. Tidak ada yang wajib. Yang tidak boleh adalah satu pelaksanaan digabung sekian banyak sholat, tapi salah satu dari yang mau digabung ini adalah wajib. Itu nggak bisa. Makanya tidak ada sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh digabung jadi satu waktu. Karena sholat subuhnya adalah wajib. Yang kedua, waktunya mepet. Kalau waktunya lebar, panjang, misalnya kita datang iqomatnya masih 10 menit. 6 rakaat bisa enggak? Bisa. Maka sebaiknya dipisah-pisah. Tahiyatul masjid sendiri, wudhu sendiri, sholat sunnah qobliyah sendiri. Apakah terhitung safar jika mabit ke istri kedua beda kota, misalnya Samarinda, di mana di sana juga rumah sendiri? Kalau memang pembagiannya menjadi suatu rutinitas, misalnya di sini 3 hari, di sana 3 hari, maka wallahu alam antum berarti bermukim di 2 tempat, sehingga antum bisa kerjakan qashar hanya di sepanjang perjalanan. Adapun di rumah masing-masing maka sudah tidak qashar. Berbeda kalau ini jarang-jarang. Seperti kasus bukan istri kedua, melainkan kasus mudik. Kita dulu di rumahnya orang tua, kemudian kita menikah. Kita sudah pindah kota.
Maka kita sekarang domisilinya adalah di kota di mana kita berumah tangga. Di situ kita tidak bisa qashar. Tapi ketika mudik pulang kampung di hari lebaran misalnya 6 hari, maka itu adalah terhitung safar yang kita di sana boleh qashar. Kecuali apabila kita masuk ke dalam masjid yang di masjid itu ada imam yang mengerjakan sholat dalam keadaan itmam. Karena imam mukim. Untuk sholat yang 2 rakaat seperti sholat sunnah, mana yang lebih afdol? Duduk di tahiyat akhir itu tawarruk atau iftirash? Untuk yang belum paham, iftirash itu duduknya menduduki kaki. Sedangkan tawarruk itu duduknya menduduki lantai. Secara umum, mayoritas orang Indonesia, kalau sholat subuh misalnya, atau sholat 2 rakaat, duduk tahiyat akhirnya itu di lantai. Duduk apa ini namanya? Tawarruk. Pakai kaf belakangnya. Kalau kita di Saudi, maka rata-rata orang duduknya di kaki. Menduduki kakinya yang kiri. Ini duduk apa namanya? Iftirash. Kalau ditanya manakah yang lebih afdal, tergantung tarjihnya. Kalau kita lebih mentarjih, yang lebih tepat, yang lebih kuat adalah yang kaki, ya berarti lebih afdal iftirash. Kalau kita lebih memilih, enggak, saya lebih pilih yang kuat itu yang di lantai, berarti yang lebih afdal tawarruk. Ala kulli hal, yang penting duduk. Yang tidak boleh adalah tahiyat akhirnya berdiri, padahal bisa duduk. Dengan duduk tawarrukkah, duduk iftirashkah, dua-duanya insya Allah boleh dan dua-duanya sah. Dua-duanya sah. Yang tidak boleh adalah kelahi. Bahkan ada di antara para ulama yang bilang dengan duduk model apapun pun tetap dikatakan sah. Yang penting orangnya duduk. Sehingga kalau ada yang dia itu tidak menduduki kaki tapi malah dudukin betisnya sendiri misalnya, kalau memungkinkan, maka dia tetap sah. Hanya saja ini masalahnya kurang afdal. Begitu. Bahkan kalaupun ada yang pakai iq'ah. Tahu duduk iq'ah? Duduk tumitnya ditegakkan. Lalu duduk di atas tumitnya. Yang seharusnya iq'ah itu buat duduk di antara 2 sujud harusnya. Duduk iq'ah menduduki. Coba teman-teman ada yang praktek. Gimana caranya? Antum bisa pahami ya? Duduk iq'ah. Ditegakkan 2 telapak kakinya lalu duduk di atas tumitnya. Ini harusnya buat duduk di antara 2 sujud. Tapi seandainya pun ada yang tahiyat akhir modelnya iq'ah, tetap sah. Hanya saja kurang afdol. Dan yang penting duduk soalnya. Bisa dipahami? Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ada yang bertanya? Ustadz, kalau seandainya kita ikut sholat subuh, imamnya misalnya duduk di lantai, tapi kita duduknya di kaki. Atau sebaliknya, imamnya duduknya di kaki, kita maunya di lantai. Apakah itu menyelisihi? Jawabannya iya, menyelisihi bentuknya. Tapi menyelisihi bentuk tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah menyelisihi posisinya. Bedakan antara posisi dengan bentuk. Posisinya apa? Duduk. Bentuknya? Nah, ada yang duduk di lantai, ada yang duduk di kaki, ada yang iq'ah, duduk di tumit. Yang tidak boleh adalah imam rakaat 2 sholat subuh duduk, kitanya malah sengaja berdiri. Itu yang tidak boleh. Yang boleh adalah sama-sama duduk, itu jelas. Adapun bentuknya, maka tidak mesti sama. Sama halnya seperti, misalnya itu kalau terjadi di Indonesia, misalnya imamnya mazhabnya Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i duduknya sholat subuh di lantai. Ada ustadz misalnya dia karena sekolahnya di Saudi, jadi dia banyak terpengaruh dengan Hambali, maka dia duduknya di kaki. Bolehkah? Boleh, yang penting sama-sama duduk. Bentuknya bagaimana? Tidak mesti sama. Sama halnya seperti takbiratul ihram. Kita meyakininya bahwa yang sunnah adalah mengangkat telapak tangan sejajar bahu atau sejajar telinga. Imamnya ada yang di atas kepalanya. Allahu Akbar, di atas kepala. Apakah kalau kita lihat, oh di kepala, ikut kepala juga? Tidak boleh. Karena yang sunnah adalah sejajar bahu atau sejajar daun telinga. Tidak lebih seperti di atas kepala. Tapi karena imamnya di atas kepala dan dia takbiratul ihram, maka kita ikut takbiratul ihram. Posisinya sama, yaitu takbiratul ihram, bentuknya tidak sama. Sama juga imamnya setelah takbiratul ihram, dia mau meletakkan tangannya di dada, caranya diputar dulu. Tangan kanan, kiri, baru ke kanan. Gitu kan? Allahu Akbar. Gitu kan? Kita lihat, oh diputar. Ikut juga. Allahu Akbar. Begitukah? Tidak. Yang penting sama-sama sedekap. Sami Allahu liman hamidah. Imamnya di dada tangannya. Kita berkeyakinan, oh enggak, yang sunnah itu Sami Allahu liman hamidah di sebelah badan. Ya sudah sebelah badan. Jangan ikut-ikutan dengan imam kalau kita meyakini rojihnya adalah di sebelah badan. Yang penting sama-sama tidak. Bentuknya kayak apa? Enggak mesti sama. Jadi pahami? Pertanyaan? Kunutnya kunut nazilah atau kunut subuh? Kalau kunut nazilah maka jelas. Kunut nazilah pendapat yang lebih kuat disyariatkan sampai dengan datangnya hari kiamat bila ada bencana dan ada peperangan yang menimpa kaum muslimin. Jadi imamnya angkat tangan, maka makmumnya angkat tangan. Imamnya menyela-nyela doanya dengan jeda, kita mengucapkan amin. Bila memang lafaznya lafaz doa, kita bilang amin. Suaranya laki-laki memang disuarakan. Yang penting tidak berteriak, tapi terdengar suaranya. Amin. Adapun kunut subuh yang dirutinkan hanya untuk sholat subuh, maka ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mensunahkan dan ada yang membid'ahkan. Kalau kita meyakini bahwa kunut subuh rutin hanya di subuh saja, ini tidak ada sunnahnya, maka menurut sebagian ulama sesekali angkat tangan, sesekali tidak. Tapi dominasinya adalah tidak angkat tangan. Jika dibutuhkan baru angkat tangan. Misal, saya dulu menikah dengan istri saya yang sekarang ini. Menikahnya di kampung. Yang di kampung itu
Orang sholat maghrib saja tidak sampai setengah soft. Saya nggak mau bilang satu soft. Setengah soft pun tidak. Tapi kalau jelang maghrib orang main bola selapangan isinya. Kemana mereka? Ini menunjukkan bahwa kampung ini belum ada dakwahnya. Kecuali mungkin hanya sekedar Jumatan saja. Dakwah belum begitu masuk. Sedangkan di sana kunut subuh rutin. Kalau saya tidak kunut subuh, sesekali, khawatirnya menimbulkan kita baru datang ke situ, lalu kemudian kita berusaha untuk mendekati masyarakat. Jadi lebih baik ada kalanya kunut subuh sesekali. Masih ada semenit? Mana tadi? Tadi di sini kayak. Ada orang yang duduk tahiyatnya adalah telapak kakinya ditangkup dua. Kanan di atas kiri atau kiri di atas kanan. Bagaimana itu? Tadi saya sudah sebutkan bahwa menurut para ulama kita, dalam posisi duduk, yang penting duduk. Itu sudah sah. Adapun bentuknya, bisa jadi orang iftiros, bisa jadi dia tawarruk, bisa jadi dia menumpuk dua telapak kakinya, maka ini hanya kurang afdol saja. Yang afdol adalah bentuk-bentuk yang sudah disunnahkan. Entah iftirosh, entah tawarruk. Adapun yang tidak sesuai dengan sunnah, maka ini tetap sah tapinya. Yang penting dia posisinya duduk. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.